Semoga kalau misalnya ini semua ada hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Karena nggak ada ya orang yang mau terpuruk gitu ya. Apalagi banyak cobaan, kesulitan, terutama kemiskinan. Kita bahas nih, bagaimana kita meminta kepada Allah agar terlindung dari kemiskinan. Kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Syifa. Terima Silakan kasih Mas Ustazah. Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Allah akan uji manusia dengan dua perkara. Pertama dengan keburukan, bisyarri wal khairi, dan kedua dengan kebaikan. Jadi jangan kita anggap setiap ujian itu adalah hal yang buruk. Ternyata kebahagiaan, kenikmatan, harta yang banyak, pasangan yang cantik, yang tampan itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita menanggapi ujian tersebut? Ada sahabat Rasul yang bernama Qabisah Al-Muharrik bin Muharrik Al-Hilali. Ketika itu Qabisah mengadu kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hidup dalam cobaan yang sangat berat. Aku ini orang yang sangat miskin. Apakah boleh aku meminta-minta wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Tunggu sampai ada orang yang bersedekah kepadamu." Sampai kemudian berhari-hari, berbulan-bulan dia masih juga dalam kemiskinan. Dia datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, bolehkah aku meminta-minta kepada orang lain?" Kata Rasulullah, "Apakah engkau sangat sulit sekali?" Iya, Rasulullah mengatakan kita tidak boleh meminta-minta dan dalam ajaran Islam itu tidak diajarkan. Akan tetapi boleh kepada 3 golongan. Pertama, orang yang sangat-sangat susah sekali. Orang yang benar-benar tidak punya uang, tidak punya, bingung untuk dimakan, apa itu boleh. Yang kedua, orang yang hartanya hilang semua karena bencana alam. Itu orang yang boleh meminta-minta. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar dikatakan fakir atau miskin. Bagaimana wahai Rasulullah ukuran miskin itu? Kata Rasulullah, kalau 3 tetanggamu atau 3 kelompok tetanggamu mengatakan engkau itu sangat susah, miskin, maka engkau termasuk dalam golongan orang miskin. Dalam kitab Jami'us Shaghir, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan Rasulullah pernah bersumpah bahwa ada 3 golongan yang benar-benar itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah golongan yang suka meminta-minta padahal dirinya masih kuat untuk berusaha. Jadi para jamaah semua, para sahabat-sahabat yang ada di luar sana, kalau kita mampu untuk ikhtiar, mampu untuk berusaha, masih sehat jasmani dan rohani kita, jangan sampai kita meminta-minta dan larut dalam kemiskinan. Selain dengan ikhtiar, kita juga butuh doa. Apa doa yang diajarkan agar kita tidak larut dalam kemiskinan atau terpuruk dalam kefakiran? Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, kemudian dari kefakiran, dan aku berlindung dari azab kubur. Karena banyak orang-orang yang tadinya fakir itu mendekati kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia fakir, tidak punya apa-apa, dia sering berkeluh kesah kepada Allah. Dia kufur terhadap nikmat Allah. Padahal ciri orang yang bertakwa, kata Imam Ali radhiyallahu anhu adalah wal qanaatu bil qalil, orang yang selalu menerima apa adanya walaupun itu sedikit. Masya Gitu. Allah. Jadi kita harus ikhtiar untuk melewati kemiskinan Ikhtiar tersebut. terus, doa terus ya Ustazah ya. Betul sekali. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang rezekinya berlimpah dari Allah dan jauh dari hutang jamaah yang ada di rumah. Kita